Halo semuanya, pada video kali ini gue ingin menceritakan sebuah kisah dari tim sepeda Inggris yang awalnya hanyalah sekumpulan mas-mas biasa doyan gue sepeda, kemudian secara perlahan beranjak menjadi juara dunia. Kenapa gue menceritakan kisah ini? Karena menurut gue dalam kisah ini ada pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kisah ini bermula dari tim British Cycling yang merekrut direktur baru untuk memperbaiki performa tim mereka. Karena pada saat itu performa tim ini memanglah sangatlah buruk gitu, yang mana sejak tahun 1908 mereka hanya bisa memenangkan 1 medali emas saja di ajang Olimpiade, dan mereka bahkan belum pernah sama sekali memenangkan kejuaraan Tour de France. Dan yang lebih buruknya lagi adalah pabrik-pabrik sepeda terbaik di Eropa bahkan menolak untuk menjual sepeda mereka kepada tim ini karena takut gitu penjualan sepeda mereka menurun. Nah, akhirnya British Sport mulailah merancang strategi baru yang disebut sebagai himpunan perolehan kecil, yang berasal dari gagasan bahwa jika kita bisa memperbaiki setidaknya 1% aja di setiap bidang yang berkaitan dengan ajang balap sepeda, kita akan bisa mendapatkan kenaikan yang signifikan. Nah, berawal dari ide tersebut, British Sport dan pelatih-pelatihnya kemudian mulailah melakukan perbaikan-perbaikan kecil, dimulai dari merancang ulang jok sepeda mereka agar lebih nyaman ketika digunakan, mengoleskan alkohol pada ban agar cengkeramannya lebih baik, meminta para pembalap mereka menggunakan celana pendek dengan pemanas listrik guna mempertahankan suhu otot ketika bersepeda. Mereka bahkan sampai mencoba beberapa gaya pijat untuk mengetahui mana nih memberikan efek pemulihan otot yang lebih cepat. Dan tak hanya sampai di situ, mereka bahkan sampai membayar seorang dokter untuk mengajari mereka cara mencuci tangan yang benar agar mengurangi risiko terkena penyakit flu, dan juga menentukan pilihan bantal dan kasur yang memungkinkan tidur lebih nyenyak bagi tiap pembalap. Dan hasilnya, hanya dalam kurun waktu 5 tahun saja sejak British Sport direkrut, tim sepeda yang awalnya hanyalah tim biasa ini berhasil mendominasi di ajang Olimpiade Beijing tahun 2008 dengan memenangkan 60% dari total medali emas yang diperebutkan. Selain itu, mereka juga berhasil meraih 5 kemenangan di ajang Tour de France dalam 6 tahun terakhir. Sebuah prestasi yang luar biasa yang akhirnya membuat mereka dianggap sebagai tim tersukses dalam ajang balap sepeda. The British Olympic cycling team into probably the best sports team in the world, and at Team Sky his riders have delivered 3 Tour de France victories in the last 4 years. Would you please give a warm welcome to Sir Dave Brailsford. Ya, meskipun mereka juga sempat terkena dugaan kasus doping dan sebagainya, tapi itu kan adalah hal lain gitu. Kita bisa pinggirkan dulu hal tersebut. Yang terpenting adalah apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah jangan pernah meremehkan perubahan sekecil apapun. Karena ketika perubahan tersebut bisa kita lakukan secara terus-menerus, secara konsisten, maka perubahan tersebut bisa berakumulasi dan kemudian memberikan hasil yang luar biasa kepada kita di masa yang akan datang. Jadi bagi kalian yang masih merasa sulit gitu buat mengubah hidup kalian sebelumnya, maka jangan khawatir, kalian bisa mengubahnya dari hal-hal kecil yang bisa kalian ubah aja. Misalnya kalau dulu kalian sering begadang sampai ke jam 2 malam, maka kalian bisa mulai menguranginya ke jam 1, jam 12, sampai ke jam 11. Kalau kalian adalah tipe orang yang gak tahan gitu kalau buat belajar ataupun membaca buku lama-lama, maka kalian bisa memulai belajar dari 10 menit aja ataupun membaca buku 1 lembar aja setiap harinya. Nanti secara pelan kita tingkatkan sampai tersebut menjadi kebiasaan dari diri kita, dan kita pun bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, itulah dia sedikit pembahasan pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya yang bisa kita ambil dari pembahasan video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.